Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ini dia beberapa macam-macam loyang yang aku punya. Nah, bagi teman-teman yang suka baking atau bikin kue, pasti sering ya membaca resep yang mana loyangnya itu sebelum dituang adonan diolesin dengan margarin atau mentega, terus kemudian ditabur dengan tepung. Ada juga resep yang loyangnya dialasin dengan baking paper. Terus ada lagi yang setelah dialasin dioles lagi dengan mentega. Nah, itu semua tergantung dengan jenis loyang dan cake atau kue yang akan dimasak. Pertama, loyang bolu sponge cake. Ini biasanya aku gunakan untuk membuat base cake kue ulang tahun. Loyang ini memiliki tinggi standar 7 cm, sedangkan diameternya ini beragam mulai dari 14 cm sampai 30 cm. Ini biasanya aku cuman dialasin dengan baking paper, langsung dituang dengan adonan, kemudian di oven. Nah, ketika mau mengeluarkan cake-nya dari loyang, bagian pinggir cake disisir dengan pisau. Setelah itu gampang untuk dikeluarkan. Kenapa bagian pinggirnya tidak dialasin dan juga tidak dioles dengan mentega? Supaya cake-nya ini dapat tegak lurus ya. Karena kalau misalkan dioles dengan mentega, biasanya itu cake-nya bagian pinggir sedikit mengkeret, sehingga nanti cake-nya tidak kokoh atau tidak tegak lurus seperti ini ya. Nah, kalau sudah cake-nya bentuknya bagus, nanti akan mudah untuk didekor. Selanjutnya adalah loyang loaf, yaitu loyang yang bentuknya balok. Ini biasanya aku cuman dialasi dengan baking paper aja seperti tadi. Yang ini bahannya stainless steel, lebih kuat dan sedikit lebih mahal dari bahan yang aluminium. Nah, yang ini aluminium. Beda ya, yang stainless steel itu lebih kokoh. Selanjutnya adalah loyang brownies panggang, tingginya 4 cm. Ini seluruh permukaannya dialasin dengan baking paper supaya nanti ketika browniesnya matang gampang langsung diangkat gitu saja. Terus permukaannya diolesin dengan mentega. Kenapa? Supaya nanti lebih mudah untuk dicopot si baking paper ini ya. Karena adonan brownies itu kental dan berat seperti ini. Selanjutnya loyang bolu gulung atau roll cake. Ini tingginya 4 cm. Nah, biasanya ini aku kalau bikin bolu gulung, seluruh permukaan loyang baik alas maupun samping-sampingnya semuanya dialasin dengan baking paper. Kenapa? Karena kalau bolu gulung itu sudah matang, dia itu teksturnya lembut dan juga rapuh, gampang penyok. Makanya nanti ketika mengeluarkan cukup diangkat langsung baking papernya, kemudian dikelentek seperti ini, lalu dibalik. Nah, setelah itu baru dioles dengan selai, kemudian digulung. Nah, ini namanya loyang cake chiffon. Ini bongkar pasang, bagian bawahnya bisa dilepas. Loyang ini memiliki 4 buah kaki yang digunakan untuk menelungkupkan cake chiffon ketika didinginkan. Nah,
Aku sendiri suka banget pakai loyang ini untuk membuat aneka bolu-boluan seperti bolu pisang, bolu tape, atau bolu kismis. Permukaannya ini dioles dengan margarin, kemudian ditabur dengan tepung. Nanti hasil bolunya itu besar dan tinggi karena ini loyang tingginya itu sekitar 9 sampai 10 cm. Selanjutnya ada loyang tulban press. Ini terbuat dari logam yang dipres menjadi beraneka bentuk. Ini aku punya dua macam. Yang bahan teflon itu di dalamnya itu ada lapisan teflon yang anti lengket. Ini aku belinya 45 ribuan. Nah, untuk loyang teflon ini cukup dioles tipis-tipis dengan margarin, tidak perlu ditabur dengan tepung. Kalau yang dari bahan aluminium tadi seperti biasa dioles margarin kemudian ditabur dengan tepung. Nah, loyang teflon ini punya keunggulan ya, karena tadi dia cukup dioles dengan margarin tipis-tipis. Nanti hasil kuenya itu dia itu mulus. Karena biasanya kalau ditabur tepung itu ada sedikit sisa-sisa tepung yang menempel di permukaan cake-nya. Nah, ini ya permukaannya tuh mulus, terus shiny ya, glowing seperti ini. Nah, menul-menul juga. Ada juga loyang tulban premium, misalnya merek Signora seperti ini. Ini harganya 300 ribuan ke atas. Loyang ini memiliki motif yang bagus-bagus dan tajam. Dalamnya itu ada lapisan granit yang super duper anti lengket. Jadi untuk pemakaian tidak perlu dioles margarin atau ditabur tepung, bisa langsung digunakan. Nanti setelah jadi, bolunya atau cake-nya mudah banget dicopot dari loyangnya dan hasilnya itu sempurna. Nah, terakhir ini bukan loyang ya, tapi cetakan puding. Ini bisa digunakan untuk membuat bolu kukus. Kalau cetakan plastik itu paling bagus itu dioles dengan minyak goreng. Itu paling bagus, nanti cake-nya itu gampang dilepaskan dan mulus. Kalau pakai margarin tabur tepung nanti hasilnya kurang bagus. Nah, itu dia teman-teman, ini sharing berdasarkan pengalaman aku aja. Jika ada yang salah ataupun teman-teman punya tips yang lain, silahkan tulis di komen ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.